Happy Independence Day, everybody. Let's go Indonesia ke-77 ya nih. Yes. Parah. Ngomongin tentang Independence Day, hari kemerdekaan, biasa tuh pasti ada yang namanya perlombaan gak sih, Nas? Itu paling seru sih. Setiap 17-an tuh yang kita tunggu-tunggu pasti. Apalagi pas masih kecil ya gak sih? Iya, parah. Ada lomba kerupuk-kerupukan. Yes. Ada panjat pinang. Kelereng. Lu ikutan apaan aja dulu zaman-zaman itu? Gue dulu selalu ikut kelereng. Kelereng? Yes. Kelereng yang dimasukin ke dalam botol apa lu main kelereng apa? Enggak, pakai sendok. Oh, sendok yang di sini. Gigit, terus lu jalan. Iya, Gak boleh bener. jatuh. Kalau lo apa? Gua tarik tambang. Anjir, Itu yang gua bagus harus banget. tunggu-tunggu. Itu Iya, tarik tambang, apalagi kalau misalnya ngelawan RT sebelah. Kalau tarik tambang gue paling suka di sekolah. Tarik tambang kalau iya emang kelas meeting. Yes. Iya bener. Lu tau gak sih kalau main tarik tambang itu ada trik tersendirinya. Apa tuh? Oh ini gue taunya dari Squid Game malah. Dibuletin gak sih? Bukan? Dibuletin, terus habis itu lu tuh ada iramanya gitu. Gitu. Iya. Oh yang kayak di film Squid Game. Iya, gue tahu dari situ. Oh. Terus kayak, ternyata itu emang efektif tuh, gitu. Ternyata mainan kita sama mereka juga sama ya? Sama. Orang Korea juga ada panjat pinang sama makan kerupuk. Oh iya. Enggak lah, gue bercanda sebenarnya. Tapi selamat Independence Day nih Generation. Sebelum ini kita Independence Day. dan sebelum ini kita bakal ngebahas tentang Independence Day lebih lanjut. Sekarang nih kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan, puncak acaranya itu Nas biasanya ada di Istana Negara. Yes. Ngomongin pasti ujung-ujungnya tentang paskibraka. Betul banget. Gue punya beberapa teman-teman gue yang latihan keras banget buat bisa jadi pengibar. Buat di 17-an gitu. Kita bakal ngebahas itu lebih lanjut kali ya. Yes. Jadi paskibraka tahun ini itu udah kepilih 68 orang. Oke. Dan itu tuh suatu kebanggaan buat anak-anak apalagi yang dari daerah ya untuk terpilih untuk ikut mengibarkan bendera di Istana Negara. Oke. Yes, dan ini 68 orang ini udah yang terbaik banget dan mereka itu menjadi kebanggaan di daerah masing-masing. Oh itu tuh jadi tribute dari setiap daerah. Yes, betul. Artinya yang dari Sumatera Utara tuh kurang lebih bisa cuma 1 atau 2 orang. Betul. What? Betul. Yes, jadi kayak kalau udah kepilih, udah pasti sama daerahnya tuh udah dibanggain banget. Wah, dia anak udah kepilih gitu. Wah parah banget sih. Kalau misalnya zaman dulu kita mah ada yang namanya tuh berjuang demi negara, perang segala macam. Yes. Sekarang mungkin bisa dalam bentuk ini nggak sih Nas? Yes, betul banget. Dan Parah. ini gue punya pengalaman yang seru banget. Gimana, Jadi gimana? dulu kalau gue terawih itu ada di satu tempat ya di Cibubur. Tempat itu kebetulan untuk latihannya anak-anak paskibraka ini. Oke. Jadi gue sholat sama orang-orang ini. Jadi gue ngelihat kayak mereka abis latihan, terus mereka kayak dari mana-mana datang. Drill militernya juga, Iya. etiknya mereka. Betul. Terus, yang terus kayak lu rasain? pas hari H, gue tuh selalu nonton di TV. Oh oke. Iya, Kayak, jadi itu yang kemarin gue lihat deh. nah, ini kayak kemarin deh. Ini kayak sebelah gue deh kemarin gitu. Seru banget. Parah. Super duper bangga buat mereka yang sudah yang akan mengibar nanti. Yes. Tapi kalau paskibraka tuh kan identik sama orang-orang yang rela panas-panasan Bener. di lapangan. Bener. Penasaran gue. Lu kepikiran gak sih kalau misalnya ada artis yang jadi paskibraka gitu Nas? Banyak ternyata. Demi apa? Yes. Jadi ini ada beberapa list ya artis. Salah satunya adalah Marcelino Lefran. Oke. Dia ini datang dari Provinsi Sulawesi Utara dan dia bahkan memimpin pasukan sebagai komandan. Demi apa dia komandannya? Yes. Dan ini artis Oke. ini adalah yang memain bidadari pada gue masih kecil dulu. Lo nonton Yang nggak sih? Marsanda? Yes. Iya dia ada gue di tahu film lagi itu. tapi gue nggak nyadar, nggak ngeh gitu orangnya. Tapi ternyata Iya. dia. Iya. Oh oke. Ada lagi? Yang kedua ini adalah Vero Walando. Oke. Dia anggota paskibraka tingkat provinsi dari Sulawesi Utara saat dia masih sekolah pada 2006. Oh my god. Oh Keren my ya? god. Keren ya perjuangan orang-orang ini ya. Makanya aktor lah, ibarat orang yang susah banget panas-panasan, Bener. tapi tetap aja malah ada yang jadi komandan. Nggak cuman aktor, ada juga musician. Demi apa? Yes, Siapa? yang satu ini lo pasti tahu. Pasha Ungu. No way. Demi Iya. apa? Demi apa? Dan ini terjadi pas dia masih SMA pada 95. Oke. Lolos hingga jadi paskibraka di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Nah lo, ini generation buat lu yang suka meremehkan para artis-artis, yang suka bilang kalau lu mah artis, lu gak bisa panas-panasan. Salah ternyata ya Nas. Yes, perjuangan mereka ternyata mereka bisa kayak gitu karena mereka benar-benar mau all in. Nah itu dia generation. Ada lagi. Ada lagi demi apa? Oke. Ada Hengky Kurniawan sama sutradara Joko Anwar.
The Real Joko Anwar yang barusan Pengabdi Setan 2. Yang sekarang lagi heboh banget gara-gara Pengabdi Setan. Jadi keduanya ini bahkan bisa menembus tingkat nasional dan bertugas di Istana Merdeka saat 17 Agustus. Oke. Hengki saat masih sekolah SMA tahun 99 dan Joko Anwar di era 90-an juga. God damn. Keren. Ada beberapa pelajaran kita bisa petik dari sini. Yang pertama, kalau misalnya lu ngerasa kalau gue tuh harus jadi ini, harus jadi itu, ternyata enggak ya. Contohnya Joko Anwar yang dari Paskibraka sekarang bisa jadi sutradara film yang ternama. Betul. Dan juga buat lu yang nggak bisa panas, gue takut kulit gue. Aktor juga banyak generation yang di luar sana. Yes. Dan mungkin mereka juga mulai terdengar gara-gara mereka berhasil ini nggak sih? Banyak cara menuju Roma. Betul generation banget. Tadi kita udah ngebahas tentang dunia Indonesia. Yes. Kita bakalan balik lagi ke dunia Indonesia lagi sih, Generation. Masih tetap, tapi bukan untuk ulang tahun Indonesia, tapi lebih kepada Masalahnya nih. Kita lemparin langsung deh, Nas. Gimana, Nas? Nah, jadi mungkin lo juga tahu dan teman-teman di sini udah tahu juga bahwa Pertalite sekarang semakin langka. Dan kayaknya nggak di Jakarta doang ya, di daerah-daerah juga semakin langka. Jadi kalau lo ke pom bensin tuh pasti udah ngantrinya luar biasa. Gue kebayang loh waktu itu, gue ngerasain. Waktu itu gue sempet kan, udahlah ntar aja gue ngisi bensinnya. Gara-gara rame ngantri kan, set. Gue akhirnya pulang sore, gue ke pom bensin, masih rame lagi. Ampe bensin gue itu masih rame. Jadi akhirnya lo ngantri juga kan? Ujung-ujungnya gue ngantri. Atau lo beli yang lebih mahal? Enggak kuat gue. Gak kuat. Ampun demi Tuhan. Tapi masalahnya, kenapa sih kok jadi kayak begini sih sekarang, Nas? Kayaknya sih kemungkinan besar masih gara-gara perang antara Rusia dan Ukraina ya. I see. Yang membuat oil menjadi langka. Terus katanya mie instan katanya bakal dinaikin juga harganya. Iya, kemarin ada wacana dan semua warga sosmed kayaknya udah stres ya. Seriusan itu juga dinaikin? Iya, tapi enggak. Terakhir beritanya nggak jadi dinaikin karena akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil gandumnya nggak dari Ukraina tapi dari Australia saja. Thank God. Gue mikir tuh kalau misalnya harga mie instan naik, terus harga bensin juga naik. Betul. Tapi kok gaji saya tidak naik? Tidak. Halo, Bozi. Bos. Jangan pecat saya, Bos. Kayak kita sekarang bakal intermezzo dikit gak sih? Yoi, boleh. Tea time. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gosip. Gosip apa yang lagi terbaru dan lagi hangat-hangatnya nih? Ini berarti entertainment Indonesia ya. Nih, jadi ada berita terbaru. Tahu Sule kan? Tahu dong. Nah, tahu. Sule sama Natalie Holscher akhirnya resmi bercerai. Ini harus sedih atau gimana ya? Gue sendiri agak gimana ya, gue ngedengar beritanya juga. Mungkin lo bisa ngejelasin dulu kenapa mereka bisa bercerai. Jadi Sule sama Natalie ini kan sudah menikah selama 2 tahun dari 15 November 2020 dan 10 Agustus kemarin ini mereka akhirnya resmi bercerai. Nah, spekulasinya sebenarnya banyak nih di media ya. Spekulasi pertama adalah berantemnya Natalie dengan anaknya Sule yang namanya kalau nggak salah Putri. Yang ceweknya yang paling kecil bukan sih? Bukan ya? Adiknya Iki kalau nggak salah. Jadi anak kedua. Nomor 2, gitu. Itu yang pertama. Jadi katanya mereka nggak cocok lah. Kayak si putrinya belum bisa menerima ibu barunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada spekulasi juga bahwa Sulenya mendua. Jeng. Demi apa? Lagi why Bang Sule. Nah, tapi itu spekulasi, kita nggak tahu ya mana yang benar dan mana yang salah. Tapi menurut lo gimana nih? Karena gue baru tahu tentang yang ini. Karena yang gue tahu waktu itu, ini gue waktu itu tim yang mungkin gue kebanyakan Twitter apa gimana. Gue malah mikirnya kayak, wah enak juga nih nikah sebentar tapi dapat rumah, dapat mobil Alphard. Itu benar tuh. Itu benar. Iya, setelah bercerai ada harta gono gini yang didapatkan oleh Natalie. Ini ada listnya, mau gue bacain nggak? Boleh. Jadi dia mendapatkan 1 mobil Alphard. Itu udah 900 juta sendiri. Iya, itu udah se-M sendiri ya. Itu udah 1 M sendiri. 1 mobil Mazda itu sekitar 800. 1 rumah. Nah, kalau rumah kita nggak tahu berapa tempatnya. Ya, dan biaya perawatan untuk anaknya.
Dan banyak juga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada Natalie karena ada harta gono gini ini. Asli, ibarat kayak lu datang ke orang sebentar cabut tapi lu dapat keuntungan yang gitu. Yes. Karena gue terlalu ikutin sama yang Twitteran, gue malah di tim Sule sebenarnya. Oh gitu, gue tim Natalie lagi. Tunggu, kenapa lu di timnya Natalie? Karena ya menurut gue masalah hati itu sangat berbeda ya sama masalah harta ini. Kalau ini kan maksudnya gono gini, dan itu kan kalau kita menikah zaman sekarang apalagi udah ada premarital agreement. Oh iya, dan benar. itu emang ya haknya dia untuk mendapatkan ini semua kalau memang ternyata tidak di-treat dengan baik lah gitu di pernikahannya. Aduh, tapi lu gini deh nih, kalau gue dari tim Sule nih. Nih gue dari tim Sule nih. Ini kayak kuasa hukum Sule dan kuasa hukum Natalie. Gitu. Nih, lu ngebayangin deh Sule sendirian di rumah mau keluar rumah kan, bawa koper. Tapi pas dia jalan, ketarik. Lu ketarik. Terus dia muterin kopernya gitu. Gue lagi ngebayangin itu. Tapi bro, Sule itu kan udah kaya raya, nggak mungkin dia miskin gara-gara. Iya sih, benar sih. Gue inget tuh zaman-zaman kerjaannya Sule, semua stasiun televisi pasti ada muka dia. Iya. Ada yang di gue gak bisa nyebutin, tapi kayak banyak lah di mana-mana gitu. Jadi tenang aja. Iya sih. Tapi ya kita hopefully ini yang terbaik untuk mereka berdua, gak sih? Betul banget. Kita bakal ngobrolin tentang yang lagi viral-viralnya nih, Nas. Yes. Ngomongin tentang Niki Zevanya. Ini apalagi viral banget di TikTok sih. Parah. Kacau. Kasih tahu. Oke, jadi Niki ini ngeluarin lagu yang berbau Indonesia dikit. Oke. Ya. Namanya High School in Jakarta. Oke. Ya, gue juga udah nge-post sih sebenarnya satu TikTok video dengan lagu ini. Demi apa? Oke. Dengan foto-foto high school gue. Gue nge-like. Iya kan? Gue nge-like. Gue ingat. Jadi ini tuh sempet pro kontra ya, karena video klipnya ternyata dibilang sama orang-orang, kok High School in Jakarta tapi kok nggak kayak SMA negeri di sini ya vibe-nya gitu. Lah, lu sekolah di mana, Bos? Nah, Niki kan sekolahnya setahu gue di Pelita Harapan ya. Sekolah Pelita Harapan which is international. Yang pintunya kebuka sendiri. Iya. Waduh, yang kalau ngobrol gurunya setengah Indo setengah Inggris. Mungkin Inggris kali ya full. Udah full Inggris. Tuh. Copot enggak jantung gue tuh. Tuh kan. Yang kalau misalnya pulang enggak rebutan angkot. Oh enggak rebutan, ini udah di lobi mobilnya. Udah di lobi semua kan, set gitu. Supirnya datang. Terus pakai seragamnya berbeda lah. Seragam berbeda. Enggak ada tuh yang main inian, yang main pakai jaket-jaket inian Arsenal sama Barca. Enggak. Oh, enggak ada. Iya sih, emang vibe-nya jauh sih sama SMA negeri. Cuma kan back again ini dia yang membuat lagu. Jadi menurut gue ya dia flashback ke masa lalu dia, gak sih? Iya, dan setiap orang kan gak ada yang sama kan. Betul. Gak mungkin lu kepengen nyamain dirinya Niki mau diracunin sama tukang bakso kan di depan sekolah lu kan. Enggak kan, gak bisa gitu. Iya, makanya. Tapi seru sih, lagunya seru banget menurut gue. High School in Jakarta. Gue kepengen bikin tuh High School in Jakarta, tapi pas gue ngeliat foto-foto gue, aib lagi. Gue enggak. Gak apa-apa, gue juga gitu mah, tapi kayak seru banget sih. Lu pasti bisa dilihat. Gue tuh kayak ini nggak manusia sih. Gue nggak ngeliat diri gue di situ. Poni gue kayak poni lempar gitu kan. Parah. Gue nggak ngerti gue ngapain sih, gue SMA dulu bingung. Tadi kita udah ngobrolin tentang lagunya Niki. Yes. Ngomongin lagu pasti nggak jauh sama konser-konser nih. Yes. Konser di Indonesia yang bakalan banyak banget bermunculan. Betul, apalagi Agustus ini. Parah. Bisa di-spill lagi nih, Nas? Nih khusus Agustus ini itu udah banyak banget. Yang pertama ada Sounds Project 2022. Oke. 27 to 28 August 2022. Alright. Sounds Project ini merupakan konser musik tahunan yang tahun ini menyelenggarakan event kelimanya. Sounds Project Volume 5. Dan ini akan diselenggarakan di Allianz Eco Park Ancol dengan konsep outdoor. Alright, emang sebenarnya harus outdoor dikarenakan ya masih harus prokes. Yes, betul. Tapi line up artisnya itu loh yang pecah. Itu bener-bener aja? Semua orang kayaknya. Semua musisi yang ada di Indonesia itu main di situ. Iya, gue udah ngeliat flyernya di Instagram tuh kayak sampai nggak cukup tuh kayaknya flyer. Iya, makanya kayak kalau lu bilang kan di apa sih namanya itu di poster. Yes. Kan biasa font itu 25 gitu kan. Ini tuh fontnya tuh kayaknya 0 deh. Saking kecilnya gue kalau ngeliat harus pakai kaca pembesar. Lo kayaknya akan nonton ya? Kepengen. Tapi
kalau lu ikut. Kalau enggak sih gue kayak ngapain sendirian. Lanjut lagi, ada apa lagi nih konsernya? Yang kedua ada KV Fest Live in Jakarta 2022. Oke. Nah, kalau ini untuk penggemar K-pop dan hip hop Korea, karena akan ada Jessie, tahu Jessie kan? Tahu dong. Zoom, yes, Jessie Zoom. Oke. Terus ada BI, aku nggak tahu nih BI apa. BI, oke, akan ada BI, ada juga girl group Secret Number, dan musisi lokal juga akan ada seperti Afgan dan juga Ramen Girl. Kalau ini mungkin ini kayaknya lebih ke hip hop ya. Parah, ada hip hopnya, suasananya lebih ke masa depan. Betul. Futuristik, neon-neon. Betul. Ini juga 28 Agustus. Jadi hari itu berarti ada 2 konser ya? Demi apa? Terus harus ngebagi orang. Yes. Buat orang yang suka Korea bakal ke KV Fest, tapi buat orang yang suka musik Indo bakal ke Sounds Project. Betul. Alright. Bentar, Afgan sama Ramen Girl konser juga nggak tapi di Sounds Project? Kayaknya iya deh. Nah, berarti kayaknya iya sih. Konser 2 tempat tuh. Bayangin duitnya Ramen Girl sama Afgan. Enggak, canda. Tapi bayangin deh generation. Tetap maksa. Oke. Kalau tanggal 17 sama 31-nya itu ada konser Dream Festival 2022. Oke. Ini akan diselenggarakan sepanjang Agustus tulisannya di sini dari 17 sampai 31. Oh, berarti udah mulai ya dari 17. Iya, udah belum akan. Yes, akan mulai 17. Akan mulai, betul. Iya. 17 sampai 31, dan penyanyi ini banyak banget ya. Ini akan ada di Bengkel SCBD Jakarta. Akan ada Rizky Febian. Of course, Mame. Yes. Bang Iki. Ada juga Nadine Amiza. I'm my girl. Gabriel Prince, Riri Moya, serta Om Leo berkaraoke featuring Smash. Om Leo berkaraoke itu konsepnya aku bilang tuh unik gitu. Kenapa tuh? Jadi dia tuh bakal ngumpulin lagu-lagu yang legendaris dari tahun 2000 sampai 2010 mungkin. Lagu-lagu throwback lah. Oke. Nah, jadi ntar dia bakal nyiapin kayak apa ya tuh, layar. Terus ntar dia bakalan karaokean terhadap lagu tersebut. Asik, ini kayak Duck Down vibe gitu Yes, bener banget. Duck Down vibe itu mungkin bisa jadi ngasih tahu Om Leo berkaraoke. Iya, kayak gitulah kurang lebih, bener. Seru banget. Oke. Jadi sudah digelar konser grup Inggris New Hope Club pada 12 Agustus lalu di Tenis Indoor Senayan. Dan acara musik Block Market Volume 3 2022 yang digelar 3 sampai 7 Agustus lalu menampilkan Iwake, Marion Jola, Rizky Febian, Ran, Eva Celia, Malik, Virginia, Cantika Abigail, dan musisi-musisi lainnya. Pokoknya intinya Agustus ini tuh udah banyak banget yang terjadi. Parah. Dan masih banyak lagi yang akan terjadi. Agustus tuh emang pestanya kita deh. Pesta juga buat para musisi juga deh. Betul. Kayak setelah antisipasi orang-orang udah lama gitu kan nggak ngeliat konser, Agustus ini bener-bener dibombardir banget abis-abisan ini kita. Waktunya kita meriahkan kemerdekaan berarti. Bener, asli bener banget. Lu nggak mau ikutan apaan gitu konser yang lu kepengen tuju gitu? Mungkin Sounds Project sih, gue ditawarin nih sama temen gue. Ditawarin? Yes. Tiketnya 1 apa 2? 1 sih. Satu. Ya. Lu butuh 1 lagi ya tiketnya? Gue bisa nyariin orang-orang ini ada. Boleh deh. Ada, oke boleh. Ntar siapin KTP palsu. Oke, sip. Oke, siap. Bahaya nih. Canda. Kita sekarang bakal lanjut dulu ke dunia internasional. Yes. Lagi ada apa nih, Nas? Nah, kalau sekarang kita ngomongin K-pop kali ya. Oke. Jadi ada idol ya di Korea namanya Kim Garam. Ya, oke. Dia ini adalah member dari Les Seraphim, semoga bener ya pronunciation-nya. Yang katanya dia ini didepak dari agensinya karena kasus bullying. Dia ngebully orang. Yes. Oke. Tapi bullyingnya ini sebenarnya di masa lalunya. Oh, ini tuh jejak internet, jejak. Iya, okay. Betul. Tapi karena jejaknya itu ternyata diungkap sama salah satu mungkin teman masa lalunya atau ya netizen ya, dia akhirnya dikeluarkan dari grup bandnya gitu dan dari agensinya, yang agensinya juga kebetulan agensinya BTS, Fat Music. No, itu bener-bener kayak karir ending movement banget sih kalau gue bilang. Tapi yang gue dengar Korea itu untuk idolnya sendiri, mereka tuh bisa seterkenal apapun, tapi kalau ternyata kayak attitude-nya nggak disukain orang, mereka tuh bener-bener kayak udah di blacklist. Langsung udahan? Iya, orang-orang tuh kayak udah off banget sama mereka gitu. Oh no, wait, bentar. Sebenarnya
nggak fair tau kalau gue bilang. Kenapa tuh? Kayak ibarat kalau di Korea lu itu ketahuan ngebully, lu bener-bener karena lu dihabisin. Yes, betul, Iya kan? betul. Apalagi kalau kita bisa lihat beberapa artis banyak yang udah ya sempat passed away gara-gara dibully sama netizen. Benar. Contohnya ada gue inget si Suli dulu. Yes. Terus ada siapa lagi ya, Nes? Lu masih inget nggak? Ada Suli, ada XFX dan Guhara dari Kara. Iya. Gitu, dan banyak sih sebenarnya, banyak idol lainnya juga. Iya kan, kayak lu ketahuan ngebully, terus lu dibully, terus lu pass away. Yes. Sedangkan di Indonesia kayak nggak kayak gitu deh jalannya. Dan ini usianya tuh masih 16 tahun. 16 tahun? Iya, kan masih kecil gak sih? Agak kesian sih. Tapi Garam akhirnya angkat bicara dan dia bilang kalau intimidasi yang diungkap di media ini ke teman sekolahnya itu dikarenakan temannya ini mengunggah foto yang tidak senonoh atas temannya yang lain. Oh, itu pembelaannya gitu. Dia terhadap kenapa dia ngebully. Ya. Soal GWS buat Bang Garam. Semoga lu bisa mencari jalan keluarnya. Ya, semoga juga nggak mengakhiri hidupnya ya. Nah, itu dia sih. Kalau masalah juga 16 tahun, cuy. Iya. Itu gue kayak satu sisi kayak 16 tahun. Gue dulu 16 tahun masih ngapain? Masih nyari contekan gue. Nyari contekan biar bisa. Tapi coba gitu. deh, lu kalau lo pikirin ya, kalau di sana ada kasus kayak gini, itu benar-benar langsung kayak di blacklist. Iya. Tapi di Indonesia tuh kayak sebaliknya gitu nggak sih? Itu dia yang tadi gue bilang, kalau di Indonesia itu malah sebaliknya tau, Nas. Di saat orang itu dibully, bukan malah ya depresi atau apa, tapi malah naik namanya. Karirnya tambah naik. Contoh-contohnya tuh ada si Nikita Mirzani, contohnya satu. Terus ada Ayu lagi Ting Ting, Rina Rose, Mulan Jamila. Ini boleh gak sih kita name dropping gitu? Kita kasih lagi kali ya. I'm kidding. Tapi maksud gue kayak semakin lu di-expose sama dunia internet, yang ada malah lu diundang ke acara-acara TV. Bener kan? Betul. Diundang ke podcast yang ada di YouTube yang gede banget. Betul. Juga. Terus lu dapat endorsan barang. Yes. Tiba-tiba lu guys, gue dari dulu udah sering make ini loh. Iya, gitu. karena sesimpel kalau lagi jadi sorotan, brand-brand tuh akan masuk karena mereka tahu exposure-nya lagi ke arah sana gitu loh. But still though, itu kayak agak negatif society. Tapi ya ini udah jalannya, gimana ya? Indonesia udah kayak begitu settingannya, bosku. Oke deh, kalau gitu terima kasih nih udah ikutan di Nas to Catch Up minggu ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. So, alright guys, thank you so much for watching Nas to Catch Up, and I'll see you guys next week. Don't forget to comment, like, and subscribe this channel. Bye. Let's go.